والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu.
Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, orang yang merugi, wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak, wa yufsiduna fil ardh, ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna, kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat
sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir? Kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa akhiri dengan la ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah kita yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya ya perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah, bahwa kita dengan Allah itu tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu belum cukup, baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya la ilaha illallah. Metik lilata makada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, metok toni atitta makada, betul-betul dega kuasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi iqrarun bil lisan, ada janji, ada sumpah lewat lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran lewat hati. Itu belum diakui. Nanti diakui oleh Allah kita beriman. Buktikan, betulkah sifat-sifatmu, betulkah perbuatanmu tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barulah jadi unsur iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ada pembuktian, ada praktek, ada penterjemahan lewat sifat dan perbuatan. Ini yang dibutuhkan dalam beragama. Salat juga demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, ada hakikah. Tidak cukup hanya sekedar ruku, sujud saja. Semuanya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Puasa tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi haji. Haji itu penuh dengan simbol-simbol. Ibadah haji itu mulai dari kita berangkat sampai pulang, itu simbol-simbol semua. Pakaian diganti dengan pakaian ihram putih-putih, itu penuh makna. Bahwa yang ditanggalkan bukan cuma pakaian yang kita pakai, bisa, itu maknanya juga adalah bisa jadi ada sifat-sifat yang tidak seharusnya kita pakai. Ada sifat-sifat syaitan, ada sifat-sifat hewan yang biasa mungkin kita pakai dalam pergaulan. Ada sifat kesombongan, kikir, pokok macam-macam. Itu kita tanggalkan seperti kita menanggalkan pakaian.
dan kita ganti dengan pakaian putih-putih, kita ganti dengan pakaian bersih, itu simbol supaya bisa jadi harapan kita, hati kita yang tadinya kotor dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, kikir, keangkuhan dan seterusnya, diibaratkan itu dibersihkan seperti kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kemudian berputar, tawaf, sa'i, itu semua ada simbol-simbol. Lempar jamrah, yang kita lempar itu bukan syaitan, tapi itu simbol. Ya walaupun memang sejarahnya seperti itu, tapi kita mengambil simbol bahwa yang kita lempar ini, kita lemparkan sifat-sifat syaitan yang bisa jadi ada dalam diri kita. Sifat hewani, sifat-sifat syaitannya itu tidak muncul lagi. Ini yang diharapkan. Orang yang, kata Allah, yang melupakan janjinya dan sumpahnya, yang setiap hari kita berjanji, setiap hari kita bersumpah, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kita berjanji, tapi setelah salat malah justru melanggar janjinya. Dalam salat kita ruku, kita sujud. Itu salat itu bukan hanya gerakan-gerakannya penuh makna, tetapi bacaan-bacaannya juga penuh makna. Dan ini diharapkan bisa kita terjemahkan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu dalam Al-Quran disebutkan tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka, kata Allah, tarahum, itu umatnya Nabi Muhammad, ruk'an sujada, seperti orang yang ruku dan sujud. Tentu yang dimaksud di sini bukan ruku dan sujud, bukan cuma hanya ruku dan sujud seperti dalam salat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini juga adalah maknanya setelah salat dia sifatnya seperti orang yang ruku, seperti orang yang sujud. Itu harapan, didikan, ajaran salat. Apa makna ruku? Coba kita perhatikan kalau kita ruku. Diharapkan orang yang benar salatnya itu, yang benar rukunya, sifatnya seperti orang yang ruku. Nabi katakan, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang suka memandang ke bawah tentang urusan dunianya. Matanga loriawai ke urusan linona, dan memandang ke atas tentang urusan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Nah, salat mengajarkan kita ruku itu maknanya. Kalau kita ruku, jamaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Adakah yang ruku pandangannya ke atas? Pasti kita memandang ke bawah. Tapi kita coba-coba nih, kita ruku memandang ke atas, kalau tidak cungkir balik. Ini memaksa kita, mengajarkan kita bahwa kamu setiap waktu, setiap saat diajar nilai-nilai ruku. Coba di luar salat kamu juga memandang ke bawah tentang urusan dunia. Apa contohnya? Kita yang naik motor, jangan memandang tetangga yang naik mobil, yang punya mobil. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya masih bisa naik motor, bisa beli motor. Itu tetanggaku sebelah naik sepeda, naik sepeda pergi ke masjid, naik sepeda ke pasar. Saya alhamdulillah masih bisa naik motor, sudah bisa beli motor. Itu matanga loriawai ke urusan lino, memandang ke atas tentang urusan akhirat. Ya. Tetanggaku itu rajinnya ke masjid, masih muda, nah saya tua, maka ayo masa nakal lagi. Sujud
Jadi ruku itu mengajarkan nilai-nilai syukur, pandai bersyukur kepada Allah. Sujud, apa ya maknanya sujud? Sujud itu mengajarkan kita nilai-nilai ketawaduan, kerendahan hati. Itu simbol. Di saat kita sujud, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kepala kita, anggota tubuh yang paling di atas, anggota tubuh kita yang paling tinggi, bahkan yang paling mulia. Apa di atasnya kepala ini? Dan ini kepala adalah pokoknya anggota tubuh kita yang paling mulia. Makanya itu orang Arab jangan sekali-kali pukul kepalanya, apalagi kalau dipukul sendal. Itu sangat marah. Kenapa? Sendal itu tempatnya paling di bawah, kemudian dia dipukul. Itu melambangkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan luar biasa. Nah, di saat kita sujud, apa yang terjadi? Kepala anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia, di saat kita sujud, kita letakkan kepala ini di atas lantai, bahkan sejajar dengan kaki. Coba perhatikan kalau kita sujud, kepala dengan kaki sama rata, kaki di lantai menyentuh lantai, kepala juga menyentuh lantai, sejajar, mengajarkan kita nilai-nilai kerendahan hati, ketawaduan, bahwa apapun jabatan kita, siapapun kita, kepala apapun kita, di hadapan Allah itu Allah tidak lihat. Apapun kita, jangan pernah melihat orang lain hina di hadapan kita. Oh, dia itu di kakiku, ji. Hati-hati. Yang Allah nilai bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling dekat dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dari simbol-simbol ibadah-ibadah kita ini, mari kita kembali evaluasi. Sudahkah kita terjemahkan nilai-nilai ibadah kita? Makanya ada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Bukankah orang yang salat juga, itu juga yang biasa juga melakukan kemungkaran? Jangankan di tempat lain, di masjid saja. Orang kenapa terlalu diperhatikan tempat sendal di masjid itu? Justru ada lokernya, bahkan dikunci lagi, itu pun masih hilang lagi. Yang ambil itu orang yang salat. Mas sandalak jefallo masih gie, li mas sandalak kuli. Ya, karena mengamalkan katanya ceramahnya Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Salah paham nih roh. Ini juga maknanya orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai salat itu pasti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini jangan sampai kita sampai di situ dibaca. Karena kalau itu saja, ini di medsos itu potong-potong video yang begitu-begitu. Banyak orang yang salah paham. Kalau ini saja fawailul lil musallin, selesai. Celakalah orang-orang yang salat. Semua yang baca itu fajabawa ni masampaja macilaka matoki. Padahal lanjutan ayatnya, siapa orang yang celaka dalam salat? Orang yang celaka salat, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salat mereka.
betul na mas sempajang matoi pigo matoja mas sempajang salat menurut dirinya tapi tidak mengamalkan nilai-nilai salat. An salatihim. Dalam tafsir, untunglah ayat ini Allah katakan dengan huruf an. Jadi maknanya tentang makna-makna salat. Seandainya ayat ini mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, macam mana ni? Siapakah orang-orang yang celaka dalam orang-orang celaka salat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Macam mana ni? Karena kita semua ini, siapa yang menjamin dalam salatnya 100% ingat Allah? Nah, justru dalam salat kita ini pasti ada hal-hal terputus ingatan kita kepada itu, sudah pasti lalai itu. Untunglah Allah mengatakan an salatim sahun, yang lalai tentang makna dan nilai-nilai salatnya. Nah, seperti tadi, salat sujud mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai tawadu. Tapi kalau ada orang yang salat pas sempajan naseng alena, tapi di luar salat dia sombong, dia angkuh, meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ini yang dimaksud pas sempajan tamat itu neraka. Kenapa? Bertentangan dengan nilai-nilai salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya itu, alladzina hum yura'un, yang ria. Yang mana seni ya? Ria, yura'un, suka ya, dia salat karena mau dikatakan mulia, dia salat mau dikatakan ya orang, mau dikatakan ria, karena ada niat dan tujuan yang lain. Ria ini racunnya ibadah, ini racunnya ibadah. Idza amilu la yukhlisun, itu dikatakan dalam riwayat, disebutkan ada 6 tanda-tanda hati yang rusak. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu tanda-tandanya ada 6. Salah satunya adalah idza amilu la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kadang kita mengatakan saya ikhlas, tapi terkadang sebenarnya tidak ikhlas. Karena ada ungkapan begini, kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau ada orang berkata ikhlaskah aja, ikhlaskah, ini dipertanyakan, ini keikhlasannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ayat. Jangan sampai kita melupakan janji dan sumpah kita kepada Allah. Nah, intinya adalah mari kita berusaha mengamalkan janji-janji kita kepada Allah. Ya tentu, ya segala perintah-perintahnya kita berusaha mengamalkan, dan larangan-larangannya kita berusaha tinggalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Wa yaqta'una, memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, ayyusalah, untuk disambung. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah silaturrahim. Yang pertama, menyambung hubungan baik kepada Allah. Perintah yang kedua, menyambung hubungan baik terhadap sesama manusia. Ini kunci dalam beragama. Jadi Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Assisam pungetta riolona fuang Allah Ta'ala dan assisam pungallolo tak rifadat tak rufatau. Hablum minallah. Ini begitu Allah selalu mengingatkan kepada kita. Hubunganmu kepada saya baik, tapi jangan lupa hubunganmu kepada sesama manusia. Ada orang yang kerjanya hanya yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, mundar-mandir ke tanah suci, umrah berkali-kali, salat tahajud, pokoknya puasa dan seterusnya. Tapi apa kenyataan? Uramana na bombe bali bolana. Sudah semua temani bertengkar saudaranya. Padahal pas sempajan nasa ngalena. Ini yang dimaksud. Satu, kita perbaiki tapi kita lalaikan, kita tinggalkan yang lain, itu juga akan kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sarfan wala adala. Tertolak ibadahnya seseorang, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu tidak diterima. Siapakah mereka? Qati'ur rahim. Ya ini, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan wa'akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan di sini semuanya berkaitan dengan hablum minan nas. Seolah-olah Nabi mengatakan, namuni borolin romu, hitam dahi ini gara-gara banyak sujud, bengkak lutut tak gara-gara banyak ruku sujud, tapi madoraka ki rita matwatta, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim, nol hasilnya ibadah kita, sia-sia. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita evaluasi. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, dan mereka yang merusak di bumi. Artinya orang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya dia gagal guna-guna mon rokolino, menasani orang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dan kita berusaha membuktikan sumpah janji kita kepada Allah dan berusaha senantiasa menyambung hubungan silaturahim, dan kita terhindar dari ulaika humul khasirun dan dihindarkan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena sudah masuk waktu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga diberikan hidayah inayah Allah. Allahu hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu. Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturrahim,
Yang ketiga, orang yang merugi wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak, wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna. Kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanya sepanjang azan saja. Diawali dengan Allahu Akbar di saat kita lahir, dan diharapkan kita nanti mati diakhiri dengan La ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah kita yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya ya, perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah bahwa kita dengan Allah itu
tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum cukup. Baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya, la ilaha illallah. Metik lilata makkada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Metok toni atitta makkada, betul-betul degaga puasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi iqrarun bil lisan, ada janji, ada sumpah lewat lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran lewat hati. Itu belum diakui. Nanti diakui oleh Allah kita beriman. Buktikan. Betulkah sifat-sifatmu, betulkah perbuatanmu tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barulah jadi unsur iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ada pembuktian, ada praktek, ada penterjemahan lewat sifat dan perbuatan. Ini yang yang dibutuhkan dalam beragama. Salat juga demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, ada hakikah. Tidak cukup hanya sekedar ruku, sujud saja. Semuanya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Puasa tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi haji. Haji itu penuh dengan simbol-simbol. Ibadah haji itu mulai dari kita berangkat sampai pulang, itu simbol-simbol semua. Pakaian diganti dengan pakaian ihram putih-putih, itu penuh makna. Bahwa yang ditanggalkan bukan cuma pakaian yang kita pakai. Bisa, itu maknanya juga adalah bisa jadi ada sifat-sifat yang tidak seharusnya kita pakai. Ada sifat-sifat syaitan, ada sifat-sifat hewan yang biasa mungkin kita pakai dalam pergaulan. Ada sifat kesombongan, kikir, pokok macam-macam. Itu kita tanggalkan seperti kita menanggalkan pakaian. Dan kita ganti dengan pakaian putih-putih, kita ganti dengan pakaian bersih. Itu simbol supaya bisa jadi harapan kita,
hati kita yang tadinya kotor dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, kikir, keangkuhan dan seterusnya, diibaratkan itu dibersihkan seperti kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kemudian berputar, tawaf, sa'i, itu semua ada simbol-simbol. Lempar jamrah, yang kita lempar itu bukan syaitan, tapi itu simbol. Ya walaupun memang sejarahnya seperti itu, tapi kita mengambil simbol bahwa yang kita lempar ini, kita lemparkan sifat-sifat syaitan yang bisa jadi ada dalam diri kita. Nah, diharapkan setelah menunaikan ibadah haji kembali ke tanah air, sifat-sifat hewani, sifat-sifat syaitannya itu tidak muncul lagi. Ini yang diharapkan. Orang yang, kata Allah, yang melupakan janjinya dan sumpahnya, yang setiap hari kita berjanji, setiap hari kita bersumpah, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kita berjanji, tapi setelah salat malah justru melanggar janjinya. Dalam salat kita ruku, kita sujud. Itu salat itu bukan hanya gerakan-gerakannya penuh makna, tetapi bacaan-bacaannya juga penuh makna. Dan ini diharapkan bisa kita terjemahkan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu dalam Al-Quran disebutkan tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka, kata Allah, tarahum, itu umatnya Nabi Muhammad, ruk'an sujada, seperti orang yang ruku dan sujud. Tentu yang dimaksud di sini bukan ruku dan sujud, bukan cuma hanya ruku dan sujud seperti dalam salat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini juga adalah maknanya setelah salat dia sifatnya seperti orang yang ruku, seperti orang yang sujud. Itu harapan didikan ajaran salat. Apa makna ruku? Coba kita perhatikan kalau kita ruku. Diharapkan orang yang benar salatnya itu, yang benar rukunya, sifatnya seperti orang yang ruku. Nabi katakan, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang suka memandang ke bawah tentang urusan dunianya. Matanga loriawai ke urusan linona, dan memandang ke atas tentang urusan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Nah, salat mengajarkan kita ruku itu maknanya. Kalau kita ruku, jamaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Adakah yang ruku pandangannya ke atas? Pasti kita memandang ke bawah. Tapi kita coba-coba nih, kita ruku memandang ke atas, kalau tidak jungkir balik. Ini memaksa kita, mengajarkan kita bahwa kamu setiap waktu, setiap saat diajar nilai-nilai ruku. Coba di luar salat kamu juga memandang ke bawah tentang urusan dunia. Apa contohnya? Kita yang naik motor, jangan memandang tetangga yang naik mobil, yang punya mobil. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya masih bisa naik motor, bisa beli motor. Itu tetanggaku sebelah naik sepeda, naik sepeda pergi ke masjid, naik sepeda ke pasar. Saya alhamdulillah masih bisa naik motor, sudah bisa beli motor. Itu matanga loriawai ke urusan lino, memandang ke atas tentang urusan akhirat. Itu tetanggaku itu rajinnya ke masjid, masih muda, nah saya tua, maka ayo masa nak lagi. Sujud. Jadi ruku itu mengajarkan nilai-nilai syukur.
pandai bersyukur kepada Allah. Sujud, apa ya maknanya sujud? Sujud itu mengajarkan kita nilai-nilai ketawaduan, kerendahan hati. Itu simbol. Di saat kita sujud, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kepala kita, anggota tubuh yang paling di atas, anggota tubuh kita yang paling tinggi, bahkan yang paling mulia. Apa di atasnya kepala ini? Dan ini kepala adalah pokoknya anggota tubuh kita yang paling mulia. Makanya itu orang Arab jangan sekali-kali pukul kepalanya, apalagi kalau dipukul sendal, itu sangat marah. Kenapa? Sendal itu tempatnya paling di bawah, kemudian dia dipukul, itu melambangkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan luar biasa. Nah, di saat kita sujud, apa yang terjadi? Kepala anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia, di saat kita sujud, kita letakkan kepala ini di atas lantai, bahkan sejajar dengan kaki. Coba perhatikan kalau kita sujud, kepala dengan kaki sama rata, kaki di lantai menyentuh lantai, kepala juga menyentuh lantai, sejajar, mengajarkan kita nilai-nilai kerendahan hati, ketawaduan, bahwa apapun jabatan kita, siapapun kita, kepala apapun kita, di hadapan Allah itu Allah tidak lihat. Apapun kita, jangan pernah melihat orang lain hina di hadapan kita. Oh, dia itu di kaki kuji. Hati-hati. Yang Allah nilai bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling dekat dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dari simbol-simbol ibadah-ibadah kita ini, mari kita kembali evaluasi. Sudahkah kita terjemahkan nilai-nilai ibadah kita? Makanya ada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Bukankah orang yang salat juga, itu juga yang biasa juga melakukan kemungkaran? Jangankan di tempat lain, di masjid saja. Orang kenapa terlalu diperhatikan tempat sendal di masjid itu? Justru ada lokernya, bahkan dikunci lagi, itu pun masih hilang lagi. Yang ambil itu orang yang salat. Mas sandalak jefallo masih gie, li semua sandalak kuli. Ya, karena mengamalkan katanya ceramahnya Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Salah paham nih roh. Ini juga maknanya orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai salat itu pasti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini jangan sampai kita sampai di situ dibaca. Karena kalau itu saja, ini di medsos itu potong-potong video yang begitu-begitu. Banyak orang yang salah paham. Kalau ini saja fawailul lil musallin, selesai. Celakalah orang-orang yang salat. Semua yang baca itu fajabawan ni masampaja macilaka matoki. Padahal lanjutan ayatnya, siapa orang yang celaka dalam salat? Orang yang celaka salat, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salat mereka. Betul nak masam pajam matoi, pigo matoja.
mas sempajang salat menurut dirinya, tapi tidak mengamalkan nilai-nilai salat. An salatihim. Dalam tafsir, untunglah ayat ini Allah katakan dengan huruf an. Jadi maknanya tentang makna-makna salat. Seandainya ayat ini mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, macam kemana ni? Siapakah orang-orang yang celaka dalam orang-orang celaka salat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Macam kemana ni? Karena kita semua ini, siapa yang menjamin dalam salatnya 100% ingat Allah? Nah, justru dalam salat kita ini pasti ada hal-hal terputus ingatan kita kepada itu, sudah pasti lalai itu. Untunglah Allah mengatakan an salatim sahun, yang lalai tentang makna dan nilai-nilai salatnya. Nah, seperti tadi, salat sujud mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai tawadu. Tapi kalau ada orang yang salat pas sempajan naseng alena, tapi di luar salat dia sombong, dia angkuh, meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ini yang dimaksud pas sempajan tamam itu neraka. Kenapa? Bertentangan dengan nilai-nilai salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya itu, alladzina hum yura'un, yang ria. Yang mana seni ya? Ria, yura'un, suka ya, dia salat karena mau dikatakan mulia, dia salat mau dikatakan ya orang, mau dikatakan ria, karena ada niat dan tujuan yang lain. Ria ini racunnya ibadah. Ini racunnya ibadah. Idza amilu la yukhlisun. Itu dikatakan dalam riwayat, disebutkan ada 6 tanda-tanda hati yang rusak. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu tanda-tandanya ada 6. Salah satunya adalah idza amilu la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kadang kita mengatakan saya ikhlas, tapi terkadang sebenarnya tidak ikhlas. Karena ada ungkapan begini, kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau ada orang berkata ikhlaskah aja, ikhlaskah, ini dipertanyakan, ini keikhlasannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ayat. Jangan sampai kita melupakan janji dan sumpah kita kepada Allah. Nah, intinya adalah mari kita berusaha mengamalkan janji-janji kita kepada Allah. Ya tentu, ya segala perintah-perintahnya kita berusaha mengamalkan, dan larangan-larangannya kita berusaha tinggalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Wa yaqta'una, memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, ayyusalah, untuk disambung. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah silaturrahim. Yang pertama, menyambung hubungan baik kepada Allah. Perintah yang kedua, menyambung hubungan baik terhadap sesama manusia. Ini kunci dalam beragama. Jadi Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Asisompungetta riolona fuang Allah Ta'ala dan asisompungallolota rifadatta rufatau. Hablum minallah. Ini begitu Allah selalu mengingatkan kepada kita. Hubunganmu kepada saya baik, tapi jangan lupa hubunganmu kepada sesama manusia. Ada orang yang kerjanya hanya yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, mundar-mandir ke tanah suci, umrah berkali-kali, salat tahajud, pokoknya puasa dan seterusnya. Tapi apa kenyataan? Uramana na bombe bali bolana. Sudah semua temani bertengkar saudaranya. Padahal pas sempajan nasang alena. Ini yang dimaksud. Satu kita perbaiki, tapi kita lalaikan, kita tinggalkan yang lain, itu juga akan kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sarfan wala adala. Tertolak ibadahnya seseorang, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu tidak diterima. Siapakah mereka? Qati'ur rahim. Yang ini, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan wa'akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan di sini semuanya berkaitan dengan hablum minan nas. Seolah-olah Nabi mengatakan, namuni borolin romu, hitam dahi ini gara-gara banyak sujud, bengkak lutut tak gara-gara banyak ruku sujud, tapi madoraka ki rita matwatta, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim, nol hasilnya ibadah kita, sia-sia. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita evaluasi. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, dan mereka yang merusak di bumi. Artinya orang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya dia gagal guna-guna namun rokolino, menasani orang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dan kita berusaha membuktikan sumpah janji kita kepada Allah dan berusaha senantiasa menyambung hubungan silaturahim, dan kita terhindar dari ulaika humul khasirun dan dihindarkan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena sudah masuk waktu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga diberikan hidayah inayah Allah. Allahu hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu. Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturahim.
Yang ketiga, orang yang merugi wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak, wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna. Kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya, disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanya sepanjang azan saja. Diawali dengan Allahu Akbar di saat kita lahir, dan diharapkan kita nanti mati diakhiri dengan La ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya ya, perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah, bahwa kita dengan Allah itu
tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum cukup, baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya la ilaha illallah. Metik lilata makada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Metok toni atitak makada betul-betul degaga kuasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi iqrarun bil lisan, ada janji, ada sumpah lewat lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran lewat hati. Itu belum diakui. Nanti diakui oleh Allah kita beriman. Buktikan, betulkah sifat-sifatmu, betulkah perbuatanmu tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barulah jadi unsur iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ada pembuktian, ada praktek, ada penterjemahan lewat sifat dan perbuatan. Ini yang dibutuhkan dalam beragama. Salat juga demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, ada hakikah. Tidak cukup hanya sekedar rukuk sujud saja. Semuanya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Puasa tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi haji. Haji itu penuh dengan simbol-simbol. Ibadah haji itu mulai dari kita berangkat sampai pulang itu simbol-simbol. Pakaian diganti dengan pakaian ihram putih-putih, itu penuh makna. Bahwa yang ditanggalkan bukan cuma pakaian yang kita pakai. Bisa, itu maknanya juga adalah bisa jadi ada sifat-sifat yang tidak seharusnya kita pakai. Ada sifat-sifat syaitan, ada sifat-sifat hewan yang biasa mungkin kita pakai dalam pergaulan. Ada sifat kesombongan, kikir, pokok macam-macam. Itu kita tanggalkan seperti kita menanggalkan pakaian. Dan kita ganti dengan pakaian putih-putih, kita ganti dengan pakaian bersih. Itu simbol supaya bisa jadi harapan kita
hati kita yang tadinya kotor dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, kikir, keangkuhan dan seterusnya, diibaratkan itu dibersihkan seperti kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kemudian berputar, tawaf, sa'i, itu semua ada simbol-simbol. Lempar jamrah, yang kita lempar itu bukan syaitan, tapi itu simbol. Ya walaupun memang sejarahnya seperti itu, tapi kita mengambil simbol bahwa yang kita lempar ini, kita lemparkan sifat-sifat syaitan yang bisa jadi ada dalam diri kita. Nah, diharapkan setelah menunaikan ibadah haji kembali ke tanah air, sifat-sifat hewani, sifat-sifat syaitannya itu tidak muncul lagi. Ini yang diharapkan. Orang yang, kata Allah, yang melupakan janjinya dan sumpahnya, yang setiap hari kita berjanji, setiap hari kita bersumpah, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kita berjanji, tapi setelah salat malah justru melanggar janjinya. Dalam salat kita ruku, kita sujud. Itu salat itu bukan hanya gerakan-gerakannya penuh makna, tetapi bacaan-bacaannya juga penuh makna. Dan ini diharapkan bisa kita terjemahkan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu dalam Al-Quran disebutkan tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka, kata Allah, tarahum, itu umatnya Nabi Muhammad, ruk'an sujada, seperti orang yang ruku dan sujud. Tentu yang dimaksud di sini bukan ruku dan sujud, bukan cuma hanya ruku dan sujud seperti dalam salat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini juga adalah maknanya setelah salat dia sifatnya seperti orang yang ruku, seperti orang yang sujud. Itu harapan, didikan, ajaran salat. Apa makna ruku? Coba kita perhatikan kalau kita ruku. Diharapkan orang yang benar salatnya itu, yang benar rukunya, sifatnya seperti orang yang ruku. Nabi katakan, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang suka memandang ke bawah tentang urusan dunianya. Matanga loriawai ke urusan linona, dan memandang ke atas tentang urusan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Nah, salat mengajarkan kita ruku itu maknanya. Kalau kita ruku, jamaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Adakah yang ruku pandangannya ke atas? Pasti kita memandang ke bawah. Tapi kita coba-coba nih, kita ruku memandang ke atas, kalau tidak jungkir balik. Ini memaksa kita, mengajarkan kita bahwa kamu setiap waktu, setiap saat diajar nilai-nilai ruku. Coba di luar salat kamu juga memandang ke bawah tentang urusan dunia. Apa contohnya? Kita yang naik motor, jangan memandang tetangga yang naik mobil, yang punya mobil. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya masih bisa naik motor, bisa beli motor. Itu tetanggaku sebelah naik sepeda, naik sepeda pergi ke masjid, naik sepeda ke pasar. Saya alhamdulillah masih bisa naik motor, sudah bisa beli motor. Itu matanga loriawai ke urusan lino, memandang ke atas tentang urusan akhirat. Itu tetanggaku itu rajinnya ke masjid, masih muda, nah saya tua, maka ayo masa nakal lagi. Sujud. Jadi ruku itu mengajarkan nilai-nilai syukur.
pandai bersyukur kepada Allah. Sujud, apa ya maknanya sujud? Sujud itu mengajarkan kita nilai-nilai ketawaduan, kerendahan hati. Itu simbol. Di saat kita sujud, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kepala kita, anggota tubuh yang paling di atas, anggota tubuh kita yang paling tinggi, bahkan yang paling mulia. Apa di atasnya kepala ini? Dan ini kepala adalah pokoknya anggota tubuh kita yang paling mulia. Makanya itu orang Arab jangan sekali-kali pukul kepalanya, apalagi kalau dipukul sendal, itu sangat marah. Kenapa? Sendal itu tempatnya paling di bawah, kemudian dia dipukul, itu melambangkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan luar biasa. Nah, di saat kita sujud, apa yang terjadi? Kepala anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia, di saat kita sujud, kita letakkan kepala ini di atas lantai, bahkan sejajar dengan kaki. Coba perhatikan kalau kita sujud, kepala dengan kaki sama rata, kaki di lantai menyentuh lantai, kepala juga menyentuh lantai, sejajar, mengajarkan kita nilai-nilai kerendahan hati, ketawaduan, bahwa apapun jabatan kita, siapapun kita, kepala apapun kita, di hadapan Allah itu Allah tidak lihat. Apapun kita, jangan pernah melihat orang lain hina di hadapan kita. Oh, dia itu di kaki kuji. Hati-hati. Yang Allah nilai bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling dekat dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dari simbol-simbol ibadah-ibadah kita ini, mari kita kembali evaluasi. Sudahkah kita terjemahkan nilai-nilai ibadah kita? Makanya ada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Bukankah orang yang salat juga, itu juga yang biasa juga melakukan kemungkaran? Jangankan di tempat lain, di masjid saja. Orang kenapa terlalu diperhatikan tempat sendal di masjid itu? Justru ada lokernya, bahkan dikunci lagi, itu pun masih hilang lagi. Yang ambil itu orang yang salat. Mas sandalak jefallo masih gie, li semua sandalak kuli. Ya, karena mengamalkan katanya ceramahnya Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Salah paham nih roh. Ini juga maknanya orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai salat itu pasti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini jangan sampai kita sampai di situ dibaca. Karena kalau itu saja, ini di medsos itu potong-potong video yang begitu-begitu. Banyak orang yang salah paham. Kalau ini saja fawailul lil musallin, selesai. Celakalah orang-orang yang salat. Semua yang baca itu fajabawan ni masampaja macilaka matoki. Padahal lanjutan ayatnya, siapa orang yang celaka dalam salat? Orang yang celaka salat, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salat mereka.
betul na mas sempajang matoi pigo matoja mas sempajang salat menurut dirinya tapi tidak mengamalkan nilai-nilai salat. An salatihim. Dalam tafsir, untunglah ayat ini Allah katakan dengan huruf an. Jadi maknanya tentang makna-makna salat. Seandainya ayat ini mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, macam mana ni? Siapakah orang-orang yang celaka dalam orang-orang celaka salat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Macam mana ni? Karena kita semua ini, siapa yang menjamin dalam salatnya 100% ingat Allah? Nah, justru dalam salat kita ini pasti ada hal-hal terputus ingatan kita kepada itu, sudah pasti lalai itu. Untunglah Allah mengatakan an salatim sahun, yang lalai tentang makna dan nilai-nilai salatnya. Nah, seperti tadi, salat sujud mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai tawadu. Tapi kalau ada orang yang salat pas sempajan naseng alena, tapi di luar salat dia sombong, dia angkuh, meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ini yang dimaksud pas sempajan tamat itu neraka. Kenapa? Bertentangan dengan nilai-nilai salatnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya itu, alladzina hum yura'un, yang ria. Yang mana seni ya? Ria, yura'un, suka ya, dia salat karena mau dikatakan mulia, dia salat mau dikatakan ya orang, mau dikatakan ria, karena ada niat dan tujuan yang lain. Ria ini racunnya ibadah, ini racunnya ibadah. Idza amilu la yukhlisun, itu dikatakan dalam riwayat, disebutkan ada 6 tanda-tanda hati yang rusak. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu tanda-tandanya ada 6. Salah satunya adalah idza amilu la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kadang kita mengatakan saya ikhlas, tapi terkadang sebenarnya tidak ikhlas. Karena ada ungkapan begini, kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau ada orang berkata ikhlaskah aja, ikhlaskah, ini dipertanyakan, ini keikhlasannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ayat. Jangan sampai kita melupakan janji dan sumpah kita kepada Allah. Nah, intinya adalah mari kita berusaha mengamalkan janji-janji kita kepada Allah. Ya tentu, ya segala perintah-perintahnya kita berusaha mengamalkan, dan larangan-larangannya kita berusaha tinggalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Wa yaqta'una, memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, ayyusalah, untuk disambung. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah silaturrahim. Yang pertama, menyambung hubungan baik kepada Allah. Perintah yang kedua, menyambung hubungan baik terhadap sesama manusia. Ini kunci dalam beragama. Jadi Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Assisam pungetta riolona fuang Allah Ta'ala dan assisam pungallolo tak rifadat tak rufatau. Hablum minallah. Ini begitu Allah selalu mengingatkan kepada kita. Hubunganmu kepada saya baik, tapi jangan lupa hubunganmu kepada sesama manusia. Ada orang yang kerjanya hanya yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, mundar-mandir ke tanah suci, umrah berkali-kali, salat tahajud, pokoknya puasa dan seterusnya. Tapi apa kenyataan? Uramana na bombe bali bolana. Sudah semua temani bertengkar saudaranya. Padahal pas sempajan nasa ngalena. Ini yang dimaksud. Satu, kita perbaiki tapi kita lalaikan, kita tinggalkan yang lain, itu juga akan kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sarfan wala adala. Tertolak ibadahnya seseorang, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu tidak diterima. Siapakah mereka? Qati'ur rahim. Yang ini, Qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan wa'aqul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan di sini semuanya berkaitan dengan hablum minan nas. Seolah-olah Nabi mengatakan, namuni borolin romu, hitam dahi ini gara-gara banyak sujud, bengkak lutut tak gara-gara banyak rukuk sujud, tapi madoraka ki rita matwatta, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim, nol hasilnya ibadah kita, sia-sia. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita evaluasi. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, dan mereka yang merusak di bumi. Artinya orang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya dia gagal guna-guna namun rokolino. Menasani orang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dan kita berusaha membuktikan sumpah janji kita kepada Allah dan berusaha senantiasa menyambung hubungan silaturahim, dan kita terhindar dari ulaika humul khasirun dan dihindarkan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena sudah masuk waktu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga diberikan hidayah inayah Allah. Allahu hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu. Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturahim.
Yang ketiga, orang yang merugi wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak, wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna. Kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan, mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanya sepanjang azan saja. Diawali dengan Allahu Akbar di saat kita lahir, dan diharapkan kita nanti mati diakhiri dengan La ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah, janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya, apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya, ya, perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah, janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah, bahwa kita dengan Allah itu
tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu belum cukup, baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya la ilaha illallah. Metik lilata makada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, metok toni atitta makada, betul-betul degaga puasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi iqrarun bil lisan, ada janji, ada sumpah lewat lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran lewat hati. Itu belum diakui. Nanti diakui oleh Allah kita beriman. Buktikan. Betulkah sifat-sifatmu, betulkah perbuatanmu tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barulah jadi unsur iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ada pembuktian, ada praktek, ada penterjemahan lewat sifat dan perbuatan. Ini yang yang dibutuhkan dalam beragama. Salat juga demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, ada hakikah. Tidak cukup hanya sekedar ruku, sujud saja. Semuanya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Puasa tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi haji. Haji itu penuh dengan simbol-simbol. Ibadah haji itu mulai dari kita berangkat sampai pulang, itu simbol-simbol. Pakaian diganti dengan pakaian ihram putih-putih, itu penuh makna. Bahwa yang ditanggalkan bukan cuma pakaian yang kita pakai, bisa, itu maknanya juga adalah bisa jadi ada sifat-sifat yang tidak seharusnya kita pakai. Ada sifat-sifat syaitan, ada sifat-sifat hewan yang biasa mungkin kita pakai dalam pergaulan. Ada sifat kesombongan, kikir, pokok macam-macam. Itu kita tanggalkan seperti kita menanggalkan pakaian. Dan kita ganti dengan pakaian putih-putih, kita ganti dengan pakaian bersih. Itu simbol supaya bisa jadi harapan kita
hati kita yang tadinya kotor dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, kikir, keangkuhan dan seterusnya, diibaratkan itu dibersihkan seperti kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kemudian berputar, tawaf, sa'i, itu semua ada simbol-simbol. Lempar jamrah, yang kita lempar itu bukan syaitan, tapi itu simbol. Ya walaupun memang sejarahnya seperti itu, tapi kita mengambil simbol bahwa yang kita lempar ini, kita lemparkan sifat-sifat syaitan yang bisa jadi ada dalam diri kita. Nah, diharapkan setelah menunaikan ibadah haji kembali ke tanah air, sifat-sifat hewani, sifat-sifat syaitannya itu tidak muncul lagi. Ini yang diharapkan. Orang yang, kata Allah, yang melupakan janjinya dan sumpahnya, yang setiap hari kita berjanji, setiap hari kita bersumpah, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kita berjanji, tapi setelah salat malah justru melanggar janjinya. Dalam salat kita ruku, kita sujud. Itu salat itu bukan hanya gerakan-gerakannya penuh makna, tetapi bacaan-bacaannya juga penuh makna. Dan ini diharapkan bisa kita terjemahkan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu dalam Al-Quran disebutkan tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka, kata Allah, tarahum, itu umatnya Nabi Muhammad, ruk'an sujada, seperti orang yang ruku dan sujud. Tentu yang dimaksud di sini bukan ruku dan sujud, bukan cuma hanya ruku dan sujud seperti dalam salat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini juga adalah maknanya setelah salat dia sifatnya seperti orang yang ruku, seperti orang yang sujud. Itu harapan, didikan, ajaran salat. Apa makna ruku? Coba kita perhatikan kalau kita ruku. Diharapkan orang yang benar salatnya itu, yang benar rukunya, sifatnya seperti orang yang ruku. Nabi katakan, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang suka memandang ke bawah tentang urusan dunianya. Matanga loriawai ke urusan linona, dan memandang ke atas tentang urusan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Nah, salat mengajarkan kita ruku itu maknanya. Kalau kita ruku, jamaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Adakah yang ruku pandangannya ke atas? Pasti kita memandang ke bawah. Tapi kita coba-coba nih, kita ruku memandang ke atas, kalau tidak cungkir balik. Ini memaksa kita, mengajarkan kita bahwa kamu setiap waktu, setiap saat diajar nilai-nilai ruku. Coba di luar salat kamu juga memandang ke bawah tentang urusan dunia. Apa contohnya? Kita yang naik motor, jangan memandang tetangga yang naik mobil, yang punya mobil. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya masih bisa naik motor, bisa beli motor. Itu tetanggaku sebelah naik sepeda, naik sepeda pergi ke masjid, naik sepeda ke pasar. Saya alhamdulillah masih bisa naik motor, sudah bisa beli motor. Itu matanga loriawai ke urusan lino, memandang ke atas tentang urusan akhirat. Ya. Itu tetanggaku itu rajinnya ke masjid, masih muda, nah saya tua, maka ayo masa nakal lagi. Sujud. Jadi ruku itu mengajarkan nilai-nilai syukur.
pandai bersyukur kepada Allah. Sujud, apa ya maknanya sujud? Sujud itu mengajarkan kita nilai-nilai ketawaduan, kerendahan hati. Itu simbol. Di saat kita sujud, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kepala kita, anggota tubuh yang paling di atas, anggota tubuh kita yang paling tinggi, bahkan yang paling mulia. Apa di atasnya kepala ini? Dan ini kepala adalah pokoknya anggota tubuh kita yang paling mulia. Makanya itu orang Arab jangan sekali-kali pukul kepalanya, apalagi kalau dipukul sendal, itu sangat marah. Kenapa? Sendal itu tempatnya paling di bawah, kemudian dia dipukul, itu melambangkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan luar biasa. Nah, di saat kita sujud, apa yang terjadi? Kepala anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia, di saat kita sujud, kita letakkan kepala ini di atas lantai, bahkan sejajar dengan kaki. Coba perhatikan kalau kita sujud, kepala dengan kaki sama rata, kaki di lantai menyentuh lantai, kepala juga menyentuh lantai, sejajar, mengajarkan kita nilai-nilai kerendahan hati, ketawaduan, bahwa apapun jabatan kita, siapapun kita, kepala apapun kita, di hadapan Allah itu Allah tidak lihat. Apapun kita, jangan pernah melihat orang lain hina di hadapan kita. Oh, dia itu di kaki kuji. Hati-hati. Yang Allah nilai bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling dekat dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dari simbol-simbol ibadah-ibadah kita ini, mari kita kembali evaluasi. Sudahkah kita terjemahkan nilai-nilai ibadah kita? Makanya ada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Bukankah orang yang salat juga, itu juga yang biasa juga melakukan kemungkaran? Jangankan di tempat lain, di masjid saja. Orang kenapa terlalu diperhatikan tempat sendal di masjid itu? Justru ada lokernya, bahkan dikunci lagi, itu pun masih hilang lagi. Yang ambil itu orang yang salat. Mas sandalak jefalo masih gie, li semas sandalak kuli. Ya, karena mengamalkan katanya ceramahnya Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Salah paham nih roh. Ini juga maknanya orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai salat itu pasti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini jangan sampai kita sampai di situ dibaca. Karena kalau itu saja, ini di medsos itu potong-potong video yang begitu-begitu. Banyak orang yang salah paham. Kalau ini saja fawailul lil musallin, selesai. Celakalah orang-orang yang salat. Semua yang baca itu fajabawa ni masampaja macilaka matoki. Padahal lanjutan ayatnya, siapa orang yang celaka dalam salat? Orang yang celaka salat, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salat mereka. Betulna masampajam matoi, pigo matoja.
mas sempajang salat menurut dirinya, tapi tidak mengamalkan nilai-nilai salat. An salatihim. Dalam tafsir, untunglah ayat ini Allah katakan dengan huruf an. Jadi maknanya tentang makna-makna salat. Seandainya ayat ini mengatakan fawailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, macam mana ni? Siapakah orang-orang yang celaka dalam orang-orang celaka salat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Macam mana ni? Karena kita semua ini, siapa yang menjamin dalam salatnya 100% ingat Allah? Nah, justru dalam salat kita ini pasti ada hal-hal terputus ingatan kita kepada itu, sudah pasti lalai itu. Untunglah Allah mengatakan an salatim sahun, yang lalai tentang makna dan nilai-nilai salatnya. Nah, seperti tadi, salat sujud mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai tawadu. Tapi kalau ada orang yang salat pas sempajan naseng alena, tapi di luar salat dia sombong, dia angkuh, meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ini yang dimaksud pas sempajan tamat itu neraka. Kenapa? Bertentangan dengan nilai-nilai salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya itu, alladzina hum yura'un, yang ria. Yang mana seni ya? Ria, yura'un, suka ya, dia salat karena mau dikatakan mulia, dia salat mau dikatakan ya orang, mau dikatakan ria, karena ada niat dan tujuan yang lain. Ria ini racunnya ibadah. Ini racunnya ibadah. Idza amilu la yukhlisun. Itu dikatakan dalam riwayat, disebutkan ada 6 tanda-tanda hati yang rusak. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu tanda-tandanya ada 6. Salah satunya adalah idza amilu la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kadang kita mengatakan saya ikhlas, tapi terkadang sebenarnya tidak ikhlas. Karena ada ungkapan begini, kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau ada orang berkata ikhlaskah aja, nah ikhlaskah, ini dipertanyakan, ini keikhlasannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ayat. Jangan sampai kita melupakan janji dan sumpah kita kepada Allah. Nah, intinya adalah mari kita berusaha mengamalkan janji-janji kita kepada Allah. Ya tentu, ya segala perintah-perintahnya kita berusaha mengamalkan, dan larangan-larangannya kita berusaha tinggalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Wa yaqta'una, memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, ayyusalah, untuk disambung. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah silaturrahim. Yang pertama, menyambung hubungan baik kepada Allah. Perintah yang kedua, menyambung hubungan baik terhadap sesama manusia. Ini kunci dalam beragama. Jadi Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Assisam pungeta riolona fuang Allah Ta'ala dan assisam pungalolo tak rifadat tak rufatau. Hablum minallah. Ini begitu Allah selalu mengingatkan kepada kita. Hubunganmu kepada saya baik, tapi jangan lupa hubunganmu kepada sesama manusia. Ada orang yang kerjanya hanya yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, mundar mandir ke tanah suci, umrah berkali-kali, salat tahajud, pokoknya puasa dan seterusnya. Tapi apa kenyataan? Uramana na bombe bali bolana. Sudah semua temani bertengkar saudaranya. Padahal pas sempajan nasa ngalena. Ini yang dimaksud. Satu, kita perbaiki tapi kita lalaikan, kita tinggalkan yang lain, itu juga akan kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sarfan wala adala. Tertolak ibadahnya seseorang, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu tidak diterima. Siapakah mereka? Qati'ur rahim. Yang ini, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan wa'akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan di sini semuanya berkaitan dengan hablum minan nas. Seolah-olah Nabi mengatakan, namuni borolin romu, hitam dahi ini gara-gara banyak sujud, bengkak lutut tak gara-gara banyak ruku sujud, tapi madoraka ki rita matwatta, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim, nol hasilnya ibadah kita, sia-sia. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita evaluasi. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh, dan mereka yang merusak di bumi. Artinya orang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya dia gagal guna-guna namun rokolino. Menasani orang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dan kita berusaha membuktikan sumpah janji kita kepada Allah dan berusaha senantiasa menyambung hubungan silaturahim, dan kita terhindar dari ulaika humul khasirun dan dihindarkan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena sudah masuk waktu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga diberikan hidayah inayah Allah. Allahu hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ربنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu. Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturahim.
Yang ketiga, orang yang merugi wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak. Wa yufsiduna fil ardh, ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang kuduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna. Kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanya sepanjang azan saja. Diawali dengan Allahu Akbar di saat kita lahir, dan diharapkan kita nanti mati diakhiri dengan La ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah kita yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah bahwa kita dengan Allah itu
tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum cukup, baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya la ilaha illallah. Metik lilata makada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, metok toni atitta makada betul-betul dega kuasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi iqrarun bil lisan, ada janji, ada sumpah lewat lidah. Wa tasdiqun bil qalbi, ada pembenaran lewat hati. Itu belum diakui. Nanti diakui oleh Allah kita beriman. Buktikan, betulkah sifat-sifatmu, betulkah perbuatanmu tidak bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, barulah jadi unsur iman itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Jadi ada pembuktian, ada praktek, ada penterjemahan lewat sifat dan perbuatan. Ini yang dibutuhkan dalam beragama. Salat juga demikian. Jemaah yang dimuliakan Allah, seluruh ibadah yang kita lakukan itu ada maknanya, ada hakikah. Tidak cukup hanya sekedar ruku, sujud saja. Semuanya. Zakat juga begitu, puasa juga begitu. Puasa tidak cukup hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apalagi haji. Haji itu penuh dengan simbol-simbol. Ibadah haji itu mulai dari kita berangkat sampai pulang, itu simbol-simbol semua. Pakaian diganti dengan pakaian ihram putih-putih, itu penuh makna. Bahwa yang ditanggalkan bukan cuma pakaian yang kita pakai, bisa, itu maknanya juga adalah bisa jadi ada sifat-sifat yang tidak seharusnya kita pakai. Ada sifat-sifat syaitan, ada sifat-sifat hewan yang biasa mungkin kita pakai dalam pergaulan. Ada sifat kesombongan, kikir, pokok macam-macam. Itu kita tanggalkan seperti kita menanggalkan pakaian. Dan kita ganti dengan pakaian putih-putih, kita ganti dengan pakaian bersih. Itu simbol supaya bisa jadi harapan kita
hati kita yang tadinya kotor dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, kikir, keangkuhan dan seterusnya, diibaratkan itu dibersihkan seperti kita mengganti pakaian dengan pakaian ihram. Kemudian berputar, tawaf, sa'i, itu semua ada simbol-simbol. Lempar jamrah, yang kita lempar itu bukan syaitan, tapi itu simbol. Ya walaupun memang sejarahnya seperti itu, tapi kita mengambil simbol bahwa yang kita lempar ini, kita lemparkan sifat-sifat syaitan yang bisa jadi ada dalam diri kita. Nah, diharapkan setelah menunaikan ibadah haji kembali ke tanah air, sifat-sifat hewani, sifat-sifat syaitannya itu tidak muncul lagi. Ini yang diharapkan. Orang yang, kata Allah, yang melupakan janjinya dan sumpahnya, yang setiap hari kita berjanji, setiap hari kita bersumpah, bisa dibayangkan bagaimana murkanya Allah. Kita berjanji, tapi setelah salat malah justru melanggar janjinya. Dalam salat kita ruku, kita sujud. Itu salat itu bukan hanya gerakan-gerakannya penuh makna, tetapi bacaan-bacaannya juga penuh makna. Dan ini diharapkan bisa kita terjemahkan dalam bentuk sifat, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Itu dalam Al-Quran disebutkan tarahum ruk'an sujada. Lihatlah mereka, kata Allah, tarahum, itu umatnya Nabi Muhammad, ruk'an sujada, seperti orang yang ruku dan sujud. Tentu yang dimaksud di sini bukan ruku dan sujud, bukan cuma hanya ruku dan sujud seperti dalam salat, tapi yang dimaksud dalam ayat ini juga adalah maknanya setelah salat dia sifatnya seperti orang yang ruku, seperti orang yang sujud. Itu harapan, didikan, ajaran salat. Apa makna ruku? Coba kita perhatikan kalau kita ruku. Diharapkan orang yang benar salatnya itu, yang benar rukunya, sifatnya seperti orang yang ruku. Nabi katakan, orang yang beruntung di antara kalian adalah orang yang suka memandang ke bawah tentang urusan dunianya. Matanga loriawai ke urusan linona, dan memandang ke atas tentang urusan akhiratnya. Itu orang yang beruntung, kata Rasulullah. Nah, salat mengajarkan kita ruku itu maknanya. Kalau kita ruku, jamaah dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Adakah yang ruku pandangannya ke atas? Pasti kita memandang ke bawah. Tapi kita coba-coba nih, kita ruku memandang ke atas, kalau tidak cungkir balik. Ini memaksa kita, mengajarkan kita bahwa kamu setiap waktu, setiap saat diajar nilai-nilai ruku. Coba di luar salat kamu juga memandang ke bawah tentang urusan dunia. Apa contohnya? Kita yang naik motor, jangan memandang tetangga yang naik mobil, yang punya mobil. Kita bersyukur, alhamdulillah, hari ini saya masih bisa naik motor, bisa beli motor. Itu tetanggaku sebelah naik sepeda, naik sepeda pergi ke masjid, naik sepeda ke pasar. Saya alhamdulillah masih bisa naik motor, sudah bisa beli motor. Itu matanga loriawai ke urusan lino, memandang ke atas tentang urusan akhirat. Ya. Tetanggaku itu rajinnya ke masjid, masih muda, nah saya tua, maka ayo masa nakal lagi. Sujud. Jadi ruku itu mengajarkan nilai-nilai syukur.
pandai bersyukur kepada Allah. Sujud, apa ya maknanya sujud? Sujud itu mengajarkan kita nilai-nilai ketawaduan, kerendahan hati. Itu simbol. Di saat kita sujud, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, ini kepala kita, anggota tubuh yang paling di atas, anggota tubuh kita yang paling tinggi, bahkan yang paling mulia. Apa di atasnya kepala ini? Dan ini kepala adalah pokoknya anggota tubuh kita yang paling mulia. Makanya itu orang Arab jangan sekali-kali pukul kepalanya, apalagi kalau dipukul sendal, itu sangat marah. Kenapa? Sendal itu tempatnya paling di bawah, kemudian dia dipukul, itu melambangkan penghinaan yang luar biasa. Penghinaan luar biasa. Nah, di saat kita sujud, apa yang terjadi? Kepala anggota tubuh yang paling tinggi, yang paling mulia, di saat kita sujud, kita letakkan kepala ini di atas lantai, bahkan sejajar dengan kaki. Coba perhatikan kalau kita sujud, kepala dengan kaki sama rata, kaki di lantai menyentuh lantai, kepala juga menyentuh lantai, sejajar, mengajarkan kita nilai-nilai kerendahan hati, ketawaduan, bahwa apapun jabatan kita, siapapun kita, kepala apapun kita, di hadapan Allah itu Allah tidak lihat. Apapun kita, jangan pernah melihat orang lain hina di hadapan kita. Oh, dia itu di kakiku ji. Hati-hati. Yang Allah nilai bukan siapa yang paling tinggi jabatannya, yang paling banyak hartanya, tapi yang Allah nilai adalah siapa yang paling dekat dengan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, berarti dari simbol-simbol ibadah-ibadah kita ini, mari kita kembali evaluasi. Sudahkah kita terjemahkan nilai-nilai ibadah kita? Makanya ada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Bukankah orang yang salat juga, itu juga yang biasa juga melakukan kemungkaran? Jangankan di tempat lain, di masjid saja. Orang kenapa terlalu diperhatikan tempat sendal di masjid itu? Justru ada lokernya, bahkan dikunci lagi, itu pun masih hilang lagi. Yang ambil itu orang yang salat. Mas sandalak jefal lo masih gie, li mas sandalak kuli. Ya, karena mengamalkan katanya ceramahnya Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Salah paham nih roh. Ini juga maknanya orang yang benar-benar mengamalkan nilai-nilai salat itu pasti inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat. Ini jangan sampai kita sampai di situ dibaca. Karena kalau itu saja, ini di medsos itu potong-potong video yang begitu-begitu. Banyak orang yang salah paham. Kalau ini saja fawailul lil musallin, selesai. Celakalah orang-orang yang salat. Semua yang baca itu fajibawani masampaja macilaka matoki. Padahal lanjutan ayatnya, siapa orang yang celaka dalam salat? Orang yang celaka salat, yang pertama kata Allah, alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai tentang salat mereka.
betul na mas sempajang matoi pigo matoja mas sempajang salat menurut dirinya tapi tidak mengamalkan nilai-nilai salat. An salatihim. Dalam tafsir, untunglah ayat ini Allah katakan dengan huruf an. Jadi maknanya tentang makna-makna salat. Seandainya ayat ini mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun, macam mana ni? Siapakah orang-orang yang celaka dalam orang-orang celaka salat? Alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Macam celaka mana ni? Karena kita semua ini, siapa yang menjamin dalam salatnya 100% ingat Allah? Nah, justru dalam salat kita ini pasti ada hal-hal terputus ingatan kita kepada itu, sudah pasti lalai itu. Untunglah Allah mengatakan an salatim sahun, yang lalai tentang makna dan nilai-nilai salatnya. Nah, seperti tadi, salat sujud mengajarkan nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai tawadu. Tapi kalau ada orang yang salat pas sempajan naseng alena, tapi di luar salat dia sombong, dia angkuh, meremehkan orang lain, suka menghina orang lain, ini yang dimaksud pas sempajan tamat neraka. Kenapa? Bertentangan dengan nilai-nilai salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Bukan hanya itu, alladzina hum yura'un, yang ria. Yang mana seni ya? Ria, yura'un, suka ya, dia salat karena mau dikatakan mulia, dia salat mau dikatakan ya orang, mau dikatakan ria karena ada niat dan tujuan yang lain. Ria ini racunnya ibadah, ini racunnya ibadah. Idza amilu la yukhlisun, itu dikatakan dalam riwayat, disebutkan ada 6 tanda-tanda hati yang rusak. Inna fasadal qulubi fi sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu tanda-tandanya ada 6. Salah satunya adalah idza amilu la yukhlisun, apabila beramal tidak ikhlas. Nah, ini yang jadi masalah juga. Kadang kita mengatakan saya ikhlas, tapi terkadang sebenarnya tidak ikhlas. Karena ada ungkapan begini, kalau ada orang yang mengatakan dirinya saya ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Jadi kalau ada orang berkata ikhlaskah aja, ikhlaskah, ini dipertanyakan, ini keikhlasannya. Bisa jadi dia tidak ikhlas. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Ini ayat. Jangan sampai kita melupakan janji dan sumpah kita kepada Allah. Nah, intinya adalah mari kita berusaha mengamalkan janji-janji kita kepada Allah. Ya tentu, ya segala perintah-perintahnya kita berusaha mengamalkan, dan larangan-larangannya kita berusaha tinggalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusalah. Wa yaqta'una, memutuskan, ma amarallahu, apa yang diperintahkan Allah, ayyusalah, untuk disambung. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah silaturrahim. Yang pertama, menyambung hubungan baik kepada Allah. Perintah yang kedua, menyambung hubungan baik terhadap sesama manusia. Ini kunci dalam beragama. Jadi Islam itu, jamaah yang dimuliakan Allah,
Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Hablum minallahi wa hablum minan nas. Assisam pungetta riolona fuang Allah Ta'ala dan assisam pungalolo tak rifadat tak rufatau. Hablum minallah. Ini begitu Allah selalu mengingatkan kepada kita. Hubunganmu kepada saya baik, tapi jangan lupa hubunganmu kepada sesama manusia. Ada orang yang kerjanya hanya yang memperbaiki ibadahnya kepada Allah, mundar-mandir ke tanah suci, umrah berkali-kali, salat tahajud, pokoknya puasa dan seterusnya. Tapi apa kenyataan? Uramana na bombe bali bolana. Sudah semua temani bertengkar saudaranya. Padahal pas sempajan nasa ngalena. Ini yang dimaksud. Satu kita perbaiki, tapi kita lalaikan, kita tinggalkan yang lain, itu juga akan kata Allah, kata Rasulullah, la yaqbalullahu sarfan wala adala. Tertolak ibadahnya seseorang, ibadah wajib, ibadah sunnah, itu tidak diterima. Siapakah mereka? Qati'ur rahim. Yang ini, qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahim. Dan wa'akul walidain, dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang disebutkan di sini semuanya berkaitan dengan hablum minan nas. Seolah-olah Nabi mengatakan, namuni borolin romu, hitam dahi ini gara-gara banyak sujud, bengkak lutut tak gara-gara banyak ruku sujud, tapi madoraka kirita matwakta, tapi suka memutuskan hubungan silaturahim, nol hasilnya ibadah kita, sia-sia. Nah, ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita evaluasi. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang merusak di bumi. Artinya orang yang tidak ada manfaatnya, pokoknya dia gagal guna-guna namun rokolino. Menasania orang merugi, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Orang yang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ulaika humul khasirun, mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Semoga kita semua bisa mengamalkan ayat ini dan kita berusaha membuktikan sumpah janji kita kepada Allah dan berusaha senantiasa menyambung hubungan silaturahim, dan kita terhindar dari ulaika humul khasirun dan dihindarkan masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Karena sudah masuk waktu. Sampai di sini pertemuan kita, semoga diberikan hidayah inayah Allah. Allahul hadi ila siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, merupakan kebahagiaan tersendiri sebagai hamba Allah yang beriman, yang apabila setiap waktu, setiap saat kita masih mampu melaksanakan, mampu menghadiri perintah serta undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saat ini kita telah selesai melaksanakan dan menghadiri perintah serta undangan Allah, dan kita lanjutkan pengajian, dan insyaAllah kita lanjutkan lagi dengan salat isya berjamaah. Jamaah Masjid Raya yang dimuliakan Allah, karena yang membawakan pengajian pada malam hari ini berhalangan, maka mengisi kekosongan kita sedikit membahas ayat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya: alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Saya harap umumnya kita ini sudah hafal ayat ini. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 3 sifat orang yang merugi. Salah satu saja sifat ini kita miliki, maka kita masuk golongan ulaika humul khasirun, orang-orang yang merugi. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Siapakah orang-orang yang merugi itu? Ini rugi dunia akhirat. Kata Allah, yaitu orang-orang yang quduna ahdallah, yang memutuskan janjinya kepada Allah, min ba'di mitsaqi, setelah dia mengikat kuat atau setelah dia berjanji di hadapan Allah. Itu yang pertama, yang melupakan janji atau yang memutuskan janjinya kepada Allah setelah dia mengikat kuat janji itu. Orang yang kedua yang merugi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, yaitu yang memutuskan ma amarallah, yang diperintahkan oleh Allah ayyusalah, untuk disambung. Ini artinya yang memutuskan hubungan silaturahim,
Yang ketiga, orang yang merugi wa yufsiduna fil ardh, yang merusak di bumi. Orang yang kerjanya hanya merusak, wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun, mereka inilah orang-orang yang khasirun, merugi. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang mana yang dimaksud yang quduna ahdallah, yang memutuskan, yang melupakan ahd, sumpahnya, janjinya kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita ini sesungguhnya di alam arwah, di alam roh, itu kita sudah berjanji di hadapan Allah. Apa janji kita? Dalam Al-Quran disebutkan, qalu bala syahidna. Kita bersumpah di hadapan Allah, apakah kamu bersaksi bahwa saya ini adalah Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala, iya. Bala itu biasa diartikan iya, betul. Syahidna, kami bersumpah, kami bersaksi. Itu di alam roh. Kita ini manusia melewati 5 alam. Kita ini dari alam roh, alam arwah. Kata ulama kita, ini 5 jari-jari setiap tangan kita mengingatkan kita bahwa kita ini harus melewati 5 alam. Kita sudah dari alam arwah, alam roh. Kita tidak tahu apa di situ, tidak ada yang kita bisa ingat. Yang jelas kita dari sana, dari alam arwah, dari alam roh, pindah ke alam yang kedua. Alam yang kedua ini adalah alam rahim, disebut dengan alamul arham. Alam arham. Di alam rahim, alam arham, kita tidak lama dalam kandungan ibu itu, ya paling 9 bulan lebih, baru lahir ke dunia. Ternyata dunia ini baru alam yang ketiga. Berarti kita ini di dunia baru alam pertengahan. Masih ada 2 alam yang harus kita lalui. Dari alam dunia pindah ke alam barzakh. Itu yang biasa kita istilahkan dengan alamul kubur. Dari alam yang keempat, inilah kampung kita yang sesungguhnya, yaitu alamul akhirah. Di alam arwah kita berjanji. Kemudian kita di alam rahim, kita lahir ke dunia. Dalam agama kita dianjurkan kembali, diingatkan itu. Apa janji kita kepada Allah? Makanya dalam agama kita, kalau ada anak yang lahir itu diingatkan dengan kembali mengumandangkan azan di telinganya, di telinga kanannya. Salah satu tujuannya kembali memperbaharui keimanannya, mengingatkan bahwa kamu ini yang baru lahir, ingat sebelum kamu lahir di alam arwah kamu berjanji di hadapan Allah. Qalu bala syahidna. Maka sesungguhnya semua bayi manusia yang baru lahir itu sesungguhnya adalah suci. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu fitrah, suci, bersih.
fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Maka kenapa dia kafir, kenapa dia tidak beriman kepada Allah? Itu fa abawahu, karena orang tuanya. Jadi mengikut kepada orang tuanya. Disebabkan karena orang tuanya non-Islam, maka ikutlah anaknya juga non-Islam. Sesungguhnya adalah fitrah. Diazankan di telinga kanannya, diqamatkan di telinga kirinya, mengingatkan Allahu Akbar, dan seterusnya. Azan mengazankan bayi yang baru lahir itu juga mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hidup kita di dunia ini itu hanya sepanjang azan saja. Diawali dengan Allahu Akbar di saat kita lahir, dan diharapkan kita nanti mati diakhiri dengan La ilaha illallah. Itu salah satu maknanya. Sumpah-sumpah, janji-janji kita kepada Allah ini selalu terulang, selalu kita ulangi. Nah, setelah kita tumbuh dan kita diwajibkan salat, dalam salat pun apa yang kita lakukan? Kembali kita berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Itu dalam salat, di awal salat, doa iftitah kita yang kita baca itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, kuserahkan sepenuhnya kepada Allah Rabbil alamin. Itu kan sumpah. Nah, apakah ini hanya lewat bibir dan ucapan saja? Tentu yang Allah harapkan bukan hanya lewat ucapan dan janji saja. Yang Allah inginkan pembuktian dari sumpah dan janji kita kepada Allah. Buktikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ini janji sumpah kita di hadapan Allah. Kita serahkan 100% kepada Allah. Artinya apapun yang Allah berikan dan timpakan kepada kita, kita harus terima apa adanya. Di saat membaca surah Al-Fatihah, itu juga janji kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Iyyaka itu hanya kepada Allah, tidak ada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah di sini diawali dengan na'budu. Kita menyembah dulu, dekat dulu kepada Allah, baru minta bantuan kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita ini sebahagian minta dulu kepada Allah baru menyembah. Padahal konsepnya perbaiki dulu hubungan kita kepada Allah, dekat dulu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Belum lagi kita tasyahud dalam salat, itu kan juga sumpah, janji. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam tahiyat juga kita bersumpah, berjanji di hadapan Allah. At-tahiyatu mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu kan janji kita kepada Allah, bahwa kita dengan Allah itu
tidak ada masalah. Itu kan salam kita kepada Allah, at-tahiyat. Berapa kali kita memberi salam kepada Allah dalam sehari? Kemudian kita memberi salam lagi kepada Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada sesama manusia, artinya kita memberi kedamaian. Kita tidak ada masalah dan tidak akan bikin masalah dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan sesama manusia. Itu kan makna tahiyat. Nah, inilah yang dimaksud dengan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang Allah inginkan bukan hanya janji sumpah lewat lidah dan mulut saja, tetapi yang Allah inginkan ada praktek, ada aplikasi, ada pembuktian. Dan memang iman itu seperti itu. Iman itu, Pak jamaah dimuliakan Allah, iman itu tidak cukup hanya dengan lidah. Iman itu tidak cukup hanya sekedar kita yakin kepada Allah. Iman itu membutuhkan pembuktian. Unsur iman itu 3. Iqrarun bil lisan, diucapkan lewat lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum cukup, baru diakui, itu baru masuk formal Islam. Betulkah kita yakin dengan ucapan itu? Iya, saya yakin dalam hati, betul-betul dalam hati saya la ilaha illallah. Metik lilata makada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, metok toni atitta makada, betul-betul dega aga kuasa ngadinna fuang Allah Ta'ala. Oh, itu juga belum cukup. Belum cukup. Ada unsur yang ketiga kalau mau dikatakan beriman. Apa unsur yang ketiga? Wa amalun bil arkan. Tadi